Oke boloku, jadi di video kali ini kita membahas ikan white spot itu gimana sih cara mengatasinya ya boloku ya. Oke, jangan kemana-mana, tonton ini sampai habis. Ciao. Oke boloku, jadi baru ini ya saya terkena white spot di satu ikan atau satu tank saja ya, dari berpuluh-puluh ini. Jadi yang terkena itu adalah ikan neon tetra yang besar L ya. Nah di samping ini ada kardinal. Ini kardinal aman, ini neonnya ini ya, white spot nanti saya tunjukkan ya. Nah ini ada neon yang ukuran, ini sebenarnya juga ukuran bagus, cuman saya masukin ke M ya, ukuran M. Dan ada ikan yang sebenarnya lebih susah. Ini red nose malah aman boloku. Lincah ya. Ini red nose nih terkenal gampang white spot. Tapi ini mulus, bagus, nggak bermasalah. Nah ini ada satunya tuh seri gunting namanya ya. Saya campur nih hampir sama ya. Tuh, aman. Jadi sebenarnya red nose tuh ikan paling rawan WS. Terus kedua amandai ember tetra ya. Kalau secara pengalaman saya melihara, mungkin teman-teman apa ya yang gampang WS di akuarium kalian atau di tempat kalian. Nah boloku, jadi ini adalah neon. Kita cek dulu ya white spotnya. Nah nggak begitu kelihatan ya boloku. Nah ini nah white spotnya yang ini tuh termasuk white spot yang bikin cepat mati boloku. Jadi ada white spot tuh yang besar ya, white spot yang besar-besar putih-putihnya itu loh boloku. Lihat di badannya itu kan ada putih ya. Nah kalau yang white spot seperti ini tuh cukup berbahaya, karena dia langsung bikin lemes badan tuh. Nah jadi kalau yang besar-besar red spotnya, yang putirannya besar, itu cepat sembuhnya boloku, karena mudah lepas ya. Kalau yang seperti ini tuh kayak nempel banget di badan. Coba. Nah ini udah agak mendingan boloku ya, udah agak mendingan, udah ada yang beberapa sembuh, tapi ada yang belum. Nah gimana cara mengobatinya ya boloku ya. Yang pertama, kalau kalian ke toko akuarium biasanya ada melting blue boloku. Terserah mau merek apa ya, banyak merek-merek sekarang, tapi bisa melting blue. Nah kalau melting blue tuh biasanya untuk perawatan, bisa mengurangi bisa. Dan ya, tapi menurut saya melting blue tuh harus dikombin ya boloku ya. Harus dikombin dengan garam ikan ya. Nih ini contohnya garam ikan tuh banyak macamnya, jangan salah pilih ya. Ada yang besar kemarin mana ya, apa habis nih. Oh ini ada yang ukuran, yang ini ukuran setengah kilo kalau tidak salah. Kalau ini, nah ini yang besar. Ini garam ikan. Terus itu basic boloku, melting blue sama garam. Terus ada ini akrilavin ya. Akrilavin tuh biasanya untuk luka-luka infeksi, terus mata katarak, jamur, siripnya sobek-sobek, merah-merah gitu ya, badannya infeksi, lecet, kayak terluka gitu ya. Tapi untuk kasus white spot ini bisa dipakai boloku kalau memang ikannya tuh white spotnya seperti ini. Nah lihat ini deket nih, ini sangat kasihan banget boloku nih. Nah ini white spotnya bikin lemes badan boloku. Kalau white spot yang gede-gede, kalau boloku ya mungkin pernah kedapetan, aman, biasanya cepat sembuhnya ya. Kalau yang besar-besar putirannya, ini kecil-kecil. Lalu kalau boloku punya di rumah heater atau bisa beli ya, saran saya dikasih heater, cukup membantu, karena biasanya memang suhu yang
drop suhu yang dingin itu memicu banyak penyakit ya, terutama jenis neon, jenis tetra itu riskan ya, gampang terserang penyakit kalau dingin boloku. Nah, kalau ngesetnya gimana gitu ya, ngesetting heater itu cukup mudah boloku. Sebentar ya. Nah, ini jadi heater tuh ada yang kaca, ada yang besi boloku. Kalau mau bagus yang besi. Nah, ini ada putarannya boloku. Kelihatan ya, ini ada putarannya. Nah, di sini ada angka. Jadi ini adalah suhu boloku. 20, 22, 24, 28, 30 ya. Kalau saya biasanya saya set 28. 28. Biasanya saya set 28. Ini anget nih. Oke, kita masukkan lagi ya. Saya set 28, tinggal putar aja, nanti ada kayak klek-klek gitu lah ya. Nah, seperti itu boloku. Nah, untuk heater bisa menyesuaikan ya, karena heater ini 50 watt. Kalau akuariumnya agak besar lagi mungkin 75 watt ya. Nanti biasanya di mana ini, di belakang nih ada cara hitung-hitungannya ya boloku ya. Nanti boloku cek sendiri, nanti kepanjangan ini video boloku. Oke. Jadi seperti itu boloku. Siapkan melting blue, garam ikan, terus heater kalau punya ya. Kalau terlihat ada luka sobek itu bisa dikasih akrilavin boloku. Itu basic sebenarnya. Tapi untuk banyak mungkin keepers atau aquascapers atau yang pelihara itu punya obat lain ya, yang ya rahasia lain ya. Biasanya banyak boloku ya. Ada yang pakai apa itu, obat manusia, antibiotik, saya lupa namanya. Nah, ada seperti itu boloku. Cuman kalau boloku memang melihara ikan, ya udah basicnya seperti itu aja boloku. Garam ikan, melting blue, akrilavin, heater ini ya. Nah, untuk kurasnya gimana boloku ya? Kalau kuras ini belum saya kuras boloku, karena saya takutnya gini, saat saya kuras malah ikannya stres ya kan, karena akuarium ini kan airnya udah seperti ini. Nah, tiba-tiba saya kuras itu nanti kaget, aku takutnya seperti itu. Jadi kita tunggu dulu beberapa hari, kecuali memang matinya tuh massal boloku, banyak langsung 10, langsung 20 ya, itu langsung dikuras. Tapi kalau di tempat saya ini matinya satu-satu ya. Nih. Nah, ini sepertinya kena fin root boloku. Bad spot dan fin root nih, terlihat putih. Neon tetra tuh biru, merah. Nah, bawahnya tuh putihnya biasa, ini putih susu ini. Putihnya tuh putih bening boloku. Nih, coba lihat. Nah, putihnya tuh beda ya tuh. Ini sehat, ini yang sehat tuh. Tidak ada white spot sama sekali, tidak ada penyakit. Nah, kalau ini putihnya susu boloku dan pucat, ini kayaknya nggak bisa diselamatkan boloku. Nah, misalnya boloku, kalau kalian ikannya terkena fin root, nah itu kuras boloku. 30 atau 50% saja, jangan habis ya boloku ya. Nah, kalau saya seperti itu ya boloku ya, cara mengatasi ikan yang sakit itu, karena ini masuknya parasit jamur ya. Kalau masuknya bakteri, waduh pusing boloku. Virus atau bakteri ya itu penanganannya beda lagi. Tapi kalau ini infeksi dan jamur, tapi banyak jamurnya ya, karena white spot itu masuknya jamur biasa. Ya untungnya ikan saya yang lain ini aman boloku. Kalau ya pada kena ya amsyong boloku, rugi banyak karena ikan ya ini masuknya ke toko ya. Karena kalau toko stok ikan mati satu, ya itu satu, misalnya 10 ekor mati satu, jadi kita nombok satu ikan untuk 2 ekor ya, kalau memang keuntungannya 50%. Kalau tipis 30% ya harus ngembaliin 2 ekor untuk 1 ekor yang mati ya. Jadi
ikan. Jualan ikan tuh tidak mudah sebenarnya boloku ya, apalagi masuknya ke aquascape karena ikannya banyak, kecil-kecil, keuntungannya kecil tapi banyak gitulah boloku, daripada ikan yang mungkin besar spesifik seperti arwana. Itu memang resiko besar tapi resiko keuntungannya besar. Tapi kalau ini keuntungannya kecil, resikonya ya besar menurut. Ya tapi namanya hobi ya boloku, tetap dijalani. Nah ini kalau keuntungan paling enak itu gapi boloku, terus terang, makanya saya konsisten stok gapi ya, bermacam-macam gapi, per tuh di atas juga ada. Jadi kalau toko-toko mau stok gapi itu lebih baik ya, kalian display cendolan yang murah-murah, kalian display yang bagus-bagus. Jadi orang yang awam itu akan tahu boloku perbedaannya gimana. Oh warnanya seperti ini, bentuk badannya seperti ini, ekornya seperti ini. Jadi orang tuh tahu boloku perbedaan antara gupi reject atau cendolan dengan gupi murni. Nah ini saya baru dapat gupi, ini gupi reject bagus-bagus boloku, terus terang saja nggak membagus-baguskan ya, tapi memang lumayan lah. Ini masuknya reject ya boloku, tuh besar, ekornya besar-besar, badannya gede, gemuk gitu ya. Nah, jadi ya keuntungan untuk menjual ikan aquascape tuh sekarang tipis boloku, tipis. Tapi ya diselingi ya, nggak bisa. Kalau toko-toko mau stok tuh ya, gapi ini enak banget jual gapi. Kalau bolo-boloku penjual ikan atau mau memulai, carilah gapi dari breedernya, breeder lokal dulu ya. Atau kalian bisa breeding sendiri, belajar. Gupi itu paling enak jualannya boloku. Rejectnya laku, cendolannya laku, yang bagus pun laku boloku tuh. Oke, lincah-lincah kan boloku. Kalau untuk jenis tetra, rasbora, ikan yang ukuran segini itu tipis boloku keuntungannya. Nah, kalau apa namanya ikan yang besar-besar seperti ini, yang tergolong aquascape besar seperti rainbow bosemani ataupun denisoni, ya keuntungannya enak lah, masih enak, masih oke ya. Tapi untuk jenis-jenis kecil ini ya untuk pelengkap saja ya, untuk pancingan saja. Karena toko aquascape itu identiknya dengan ikan aquascape, jadi lucu juga kalau kita toko aquascape tapi tidak ada ikan seperti ini ya boloku ya. Karena terus terang saja di daerah sini ya boloku ya, ikan-ikan aquascape tuh sudah jarang yang nyetok, jarang banget yang nyetok. Apalagi ini rasbora galaxy ya, salah satu contoh. Rasbora harlequin itu jarang ada, palmeri, kode sabab, Columbia tetra, zebra Hongkong ya, red nose itu juga apalagi ya. Penjual takut dengan red nose karena gampang mati, gampang stres. Koridoras. Nah di daerah saya tuh jarang banget yang nyetok boloku ya, jadi itu mungkin saya masih nyetok karena menyediakan teman-teman penghobi daerah sini yang mencari ikan tersebut ya. Karena pelanggan saya ini terus terang kebanyakan dari luar kota ya. Di dalam tuh ya ada yang pembeli, tapi untuk ikan-ikan seperti ini pembeli tuh kebanyakan luar kota boloku. Ya 1-2 jam dari sini ya boloku ya. Mereka rela ke sini ya, karena di sana nggak ada. Ya itulah boloku, makanya saya tetap stok ini ya boloku ya, alasannya seperti itu. Nah boloku bisa dikurangi airnya ya, mungkin diperkirakan aja sejengkal gini, agar air itu cepat anget boloku. Jadi air yang sedikit itu cepat anget, tapi kalau air yang tinggi itu cepat dingin, susah angetnya ya, karena ya semakin sedikit air semakin cepat heater itu berfungsi cepat ya, menyebar. Lalu boloku kalian kuras gini aja dulu ya, tunggu aja. Nanti kalau udah agak sembuh mungkin bisa ditambah lagi airnya. Ini hanya untuk mempercepat biar anget, dan ikanmu itu nggak lelah untuk naik berenang ya.
agar mereka tuh sana kemari tuh nggak terlalu lelah, takutnya seperti itu ya boloku ya. Itu cuman teknik, secara teknik ya. Yuk sama-sama. Oke boloku, jadi ini semalam ya, ya belum ada 24 jam saya obati, sudah sembuh boloku. Udah hampir ya, hampir sembuh ya, belum 100% tapi ini sudah menunjukkan positif boloku. Ada beberapa yang masih terkena, tapi ada yang sudah sembuh total. Lihat nih. Ini beberapa ada yang sembuh ya, itu tergantung metabolisme ikan sendiri ya boloku ya. Jadi susahnya seperti itu ya. Metabolisme ikan tuh berbeda-beda, jadi ya beda-beda juga penyembuhannya. Tapi ini sudah positif sembuh kalau kita konsisten mengobatinya ya boloku ya. Ya gitu boloku ya, ini jadi airnya saya bilang tadi dikitin pakai heater melting blue. Ini saya ingatin terus loh ini boloku, jangan tanya lagi loh. Akrilavin, garam basic. Jadi memang kadang ada yang mati boloku. Kalau memang sudah parah ya sudah pasrah aja boloku. Ada sih ini kematian kemarin sekitar 5 boloku yang mati ya. Bagaimana lagi ya, memang kalau saya ambil, saya karantina. Nah ini mungkin ada pertanyaan bolo-boloku, kenapa nggak di karantina di akuarium sendiri? Ya karena ini penyakitnya sudah semua ikan boloku, jadi bukan satu ekor tapi semua ya. Jadi tanggung, daripada saya pindah tempat malah takut stres, ya udah satu tank ini langsung saya obati ya boloku ya. Kecuali misal ada ikan satu yang sakit, entah itu finroot, bad spot, itu mungkin 1 atau 2 mungkin bisa dikarantina, tapi ini sudah semua boloku. Jadi seperti itu boloku tuh. Jadi itu cara saya mengobati ikan yang terkena WS ya. Kalau finroot ya susah, kalau finroot terus terang boloku. Biasanya finroot tuh pakai obat ini ya, bentar, ini tapi ini kalau salah-salah juga bisa bikin apa ya, lemes loh ini boloku PK ini. Ya ini nantilah kita next bahas, kita ini kan membahas wet spotnya ya. Ya kita selingi tadi ya dengan curhat, mungkin pembeli atau penjual toko bisa komen-komen gimana. Curhat-curhat monggo, nggak masalah, di sini kita curhat-curhat bebas, karena ya media di YouTube tuh kan medianya agak sempit ya boloku ya, daripada platform-platform lain. Tapi ya tetap ramaikan aja boloku, komen-komen, like, kalau seneng subscribe bisa, nggak ya apa-apa. Dan terima kasih boloku sudah support selama ini sampai saat ini. Tetap semangat untuk hobi-hobinya, apalagi hobi ikan aquascape di cuaca seperti ini. Oke boloku, salam basah-basah boloku.